Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Daulay dengan NIM 23151002. Ini adalah video bimbingan kelompok topik tugas mengenai hubungan sosial dengan teman sebaya. Ini merupakan salah satu pemenuhan tugas akhir dalam mata kuliah praktek lapangan kependidikan, bimbingan dan konseling di program studi Magister Bimbingan dan Konseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Anda semua? Baik. Oke, sudah makan? Sudah. Sudah sholat? Sudah. Oke ya. Jadi untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sudah nyaman duduknya semua? Sudah. Oke, sekarang sebelum masuk ke kegiatan, ada baiknya kita melakukan teknik relaksasi. Apa itu, Miss? Ya, merilekskan semua sendi-sendi yang ada gitu. Kita mengikuti layanan ini santai tapi apa? Nah, tetap dilaksanakan tapi dengan santai gitu. Serius tapi santai gitu ya. Jadi relaksasikan dulu, maksudnya kalau misalnya ada yang masih ngos-ngosan, atur dulu pernapasannya. Oke. Nah, di sini untuk memulai kegiatan kita, Miss cek dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita ada 8 orang ya yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi masuk ke tahap selanjutnya itu perkenalan. Nah, gimana cara perkenalannya, Miss? Oke, cara pengenalannya melalui permainan rangkaian nama. Nah, rangkaian nama itu disebutkan nama dan buah kesukaan. Misalnya, dimulai dari Ananda. Coba, Nurul. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Zahra. Biasa dipanggil Nurul. Buah kesukaan saya tuh manggis sama semangka. Oke, nah Priti nanti menyampaikan Nurul semangka. Nah, Priti baru apa? Sebutkan. Iya. Yulifa, sorry. Nah, Nurul semangka, Yulifa strawberry misalnya. Nah, nanti lanjut ke Ananda, nanti disampaikan mulai dari Nurul apa gitu. Nah, Yang terakhir paling apa sih? iya. Jadi Itu kenapa? sweet siapa yang menang dia duluan. Yang tengah sih aman. Oke, siapa yang menang? Ini. Oke, mulai dari Ananda. Enggak ini. Gimana nih, Miss? Sebutkan nama terus nama buah kan. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Zahra. Buah kesukaan saya semangka. Oke. Perkenalkan, Bukan. Nurul semangka, Yulifa apa buahnya gitu? Oh, langsung nama Iya, langsung aja. Buah salak. Oke. Tapi Yulifa bilang Nurul semangka, Yulifa salah gitu. Nurul semangka, Yulifa salak. Oke, Nurul semangka, Yulifa salah, via apel. Oke. Nurul semangka, Yulifa salak, via apel, Zahwa strawberry. Oke. Nurul semangka, Liva salak, via apel, Zahwa strawberry, Yuli alpukat. Oke. Nurul semangka, Liva salak, via apel, Zahwa strawberry, Yuli alpukat sama naga. Oke. Nulis. Nurul apa tadi semangka, Liva salak, via apel,
Zahwa, Strawberry, Yuli Alpukat, Salma, Naga, Tasya, Regen. Oke. Lupa semua wis. Nurul Semangka, Yuli Pasala, Pia Apel, Zahwa Strawberry, Yuli Alpukat, Salma Naga, Tasya Rengkeng. Aku suka buat PMS. Disa Nanas. Oke, di sana Nanas ya. Nah, jadi dari permainan rangkaian nama itu terdapat keterampilan. Apa yang pertama? Fokus. Kemudian ingatan, mudah mengingat. Terus habis itu yang ketiga, lebih mengenal teman-teman anggota kelompoknya. Oh, ternyata dia suka buat salad, saya kira dia suka pisang. Nah, jadi lumayan ingat, tahu gitu ya. Oke, jadi ya Nanda, kita masuk ke tahap selanjutnya. Sudah ada yang tahu apa itu layanan bimbingan kelompok? Layanan yang diberikan kepada sekitar 6 atau 8 orang. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, layanan bimbingan kelompok itu salah satu layanan dari bimbingan dan konseling di mana dalam dinamika bimbingan kelompok. Oke, nah layanan bimbingan kelompok itu merupakan salah satu dari layanan bimbingan konseling. Nah, di mana bimbingan kelompok ini dilaksanakan secara kelompok, ada dinamika kelompoknya. Nah, tadi yang disebutkan oleh siapa tadi ya? Nah, ya mengenai 6 sampai 8 orang. Anda kan? Nah, 6 sampai 8 orang. Nah, itu menurut Prof. Praitno. Jadi setelah dilakukan secara kelompok, itu tujuannya supaya anggota kelompok saling berkomunikasi, menyampaikan pikiran pendapat. Nah, itu merupakan pengertian dari bimbingan kelompok. Nah, tujuannya adalah agar dapat memecahkan masalah yang dialami oleh para anggota kelompok. Nah, terus habis itu asasnya. Nah, asas dari bimbingan kelompok itu ada keterbukaan. Nah, di mana Ananda diharapkan untuk aktif menyampaikan pendapat dan menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Ananda. Kemudian setelah keterbukaan, habis itu ada asas kerahasiaan. Nah, segala sesuatu yang kita sampaikan cukup sampai di ruangan ini saja, tidak dibawa keluar. Kemudian ada asas kegiatan. Nah, kegiatan ini apa, Miss? Asas yang dimana anggota kelompok aktif berpartisipasi untuk menyampaikan apa pikiran dan perasaannya terkait dengan materi apa hari ini? Hubungan dalam pergaulan teman sebaya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dilaksanakannya bimbingan kelompok seperti ini? Kita duduk melingkar. Boleh jawab masuk ke depan dulu? Maju ke depan sini? Iya, atau ke sini dulu. Oh, ya. Jadi supaya dia melingkar gitu. Gini ya. Oke, nah jadi ini sudah terbentuk ya dinamika. Kenapa harus melingkar, Miss? Nah, supaya anggota kelompok bisa melihat satu sama lain ketika menyampaikan pendapat dan anggota kelompok merasa dihargai. Begitu juga pemimpin kelompok bisa melihat anggotanya. Nah, ada anggota kelompok. Apa yang dimaksud dengan anggota kelompok? Ya, mahasiswa yang mengikuti bimbingan kelompok. Kalau pemimpin kelompok? Ya, guru BK atau konselor, yang dimana dialah yang akan melaksanakan jalannya bimbingan kelompok ini. Oke, sampai di situ ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyai? Enggak ya? Oke. Kalau begitu masuk kita ke
tahap selanjutnya. Nah, kita harus membuat kesepakatan layanan. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 14.20. Nah, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini selama 50 menit ke depan. Jadi untuk itu Ananda semua diharapkan bisa mensepakati apa yang akan kita lakukan selama 50 menit ke depan. Oke, Ananda? Oke. Nah, kemudian di sinilah kita akan membahas mengenai hubungan sosial dalam pergaulan teman sebaya. Ada yang tahu apa itu hubungan sosial dalam pergaulan teman sebaya? Oke, hubungan pertemanan. Bagus, Zahwa. Ada lagi yang tahu? Interaksi dengan lingkungan dan teman sekitar. Oke, interaksi dengan lingkungan dan teman sekitar. Oke, apa lagi? Oke, yang seumuran dengannya, teman sebaya. Bagus, apa lagi? Oke, kalau begitu Miss mau dari sebelah Miss sebelah kanan. Apa yang Anda pikirkan mengenai hubungan sosial teman sebaya? Memahami mereka, mempelajari mereka gitu. Oke, kemudian Kayak kebersamaan gitu, hubungan sosial untuk kebersamaan dengan teman-teman. oke, kemudian Ya, kebersamaan sama teman-teman sama lingkungan. oke, Nanda. Interaksi kedekatan antara teman-teman seumuran. Oke, kemudian apa yang menurut Anda hubungan sosial dengan teman sebaya? Jujurnya sama ya. Sekelas kan kita tujuan kita tuh kan untuk belajar. Oke, oke. Nah, jadi dari apa yang Anda sampaikan, apa sih Miss hubungan sosial dalam pergaulan teman sebaya itu? Nah, kalau dalam bahasa trennya itu yaitu cara kita bergaul, cara kita berkomunikasi, cara kita merespon apa yang dilakukan oleh teman kita gitu. Dan seringkali itu terjadi kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman yang dimana kita belum bisa membangun hubungan kebersamaan dengan teman tersebut. Nah, makanya itulah gunanya kita melakukan bimbingan kelompok untuk membahas masalah yang dialami keterkaitan dengan hubungan dengan teman sebaya. Oke, nah Miss mau silahkan Zahwa, bagaimana pengalamannya ketika berteman? Ya. Zaman itu dulu sekolahnya di pondok dan pernah jadi sekolah mau pulang pas akhir kelas itu harus bisa menyelesaikan sebanyak 10 juz. Nah dari situ Zara tuh temenan sama orang yang malas. Jadi pas Zara mau ngapal digini sama temen yang udah nanti aja gitu, nggak usah buru-buru orang masih lama pulangnya gitu. Jadi kita ikutan malas. Dan ternyata udah seminggu waktunya mau pulang. Nah dari situ Zara ngerasain ternyata kalau temenan sama orang malas kita bisa ke bawah juga. Sedangkan teman-teman yang udah nyelesain udah pada pulang. Sedangkan Zara di situ harus ketahan dulu seminggu di pondok buat ngapalin hafalannya. Oke, bagus, itu pengalaman dari Zahwa. Nah, silakan Anda, bagaimana pengalaman Anda? Kalau Aceh kan sekolahnya kan di Bumanya, Miss. Oke, Terus ya. sebelumnya itu tasnya di SMP, Miss. Jadi kan di SMP kan nggak ada bahasa Arab, nggak ada kidakhlak kan, Miss. Terus pas nyampe di Iman tuh jadi kayak ada apa ya, kayak suatu hal yang baru, Miss. Terus alhamdulillahnya ketemu teman yang bisa ngajak ini gini loh Tasya, ini gini loh gitu. Jadi nggak ngerasa susah banget kayak gitu, Miss. Soalnya dia kalau apa-apa tanya ya gitu, Miss. Jadi kayak pengaruh yang baik. Oke. Nah, kalau Anda bagaimana pengalamannya? Aku kan introvert kok. Oke. Jadi 9 tahun aku tuh di swasta Islam.
sampai 30 orang. Ya. Jadi itu satu semester atau 1 bulan itu kayak susah cari teman Bu. Oke. Nah jadi pas di akhir semester baru dapat yang benar-benar dekat. Nah dari sana tuh saya makin bisa Bergaul. bergaul, Mengupgrade diri. Iya, betul, Ya. Bu. Jadi dari sana saya mulai bisa berinteraksi lebih terbuka sama yang lain. Oke, bagus ya dulu. Kalau Anda bagaimana? Oke, dulu lebih ke mungkin karena kan kalau MMK juga di pondok dulu misalnya, jadi emang ketemu banyak karakter manusia gitu kan. Nah ada salah satu yang makin dia bingung tuh kalau dalam hal berteman itu gak tau kenapa dari SD tuh dia tuh selalu punya teman yang sifatnya tuh kayak gini. Dia tuh awalnya masih baik-baik aja, masih ngobrol, masih tiba-tiba diem gitu loh, Miss. Jadi kitanya didiemin gitu loh. Jadi kayak dia tuh bingungnya tuh kayak kalau misalnya kita punya salah gitu bisa Ya. apa sih setidaknya ngomong gitu kan. Dan kita berteman dengan orang seperti itu kan kitanya gak enak ya, misalnya kita ngerasa kok kayaknya dia marah sama saya tapi kok kita ngerasa nggak melakukan kesalahan gitu kan. Ya hanya lah gitu kan, kayak dia punya ada teman bisa bilang lumayan dekat gitu kan, dan dia tuh senangnya dia tuh emang punya wawasan lebih tinggi jadi bisa membuka pikiran dia gitu kan. Nah waktu dia tanya cerita sama dia kayak dia tuh emang bantu dia untuk ngilangin negatif yang dia pikirin gitu, kayak oh yaudah nggak apa-apa emang mungkin anaknya emang kayak gitu. Jadi bersyukur ya dulu punya teman yang dia bisa membantu kita dalam berinteraksi. Oke, bagus ya pengalaman dia ya. Kemudian Anda, bagaimana pengalamannya? Itu Miss, waktu SMA kalau kayak berteman di antara cewek sama cowok tuh Miss, kalau di SMA itu pasti pikiran orang itu anggapannya kan beda Miss. Cuman kalau untuk di lingkungan kuliah itu ternyata nggak seburuk yang dipikir orang gitu Miss. Kayak berteman sama cowok itu bukan ke hal yang buruk, malah kayak ada pengetahuan baru gitu Miss. Oke. Nah, kemudian kalau Ananda bagaimana? Pengalaman diri sama temen dulu tuh waktu kelas 11 itu yang kayak dulu termasuk orang yang introvert gitu Miss. Jadi pas kelas 11 itu kayak gabung sama teman circle yang lumayan agak nakal dikit gitu. Jadi pas kelas 11 itu Lili duduknya paling belakang, terus sejajar sama cowok-cowok di samping gitu, jadi bikin nilai ini kayak agak hancur ke bawah. Terus pas kelas 12 Lili beda kelas diajak semua gitu kan. Terus Lili pas kelas 12 itu udah circle yang ya pintar-pintar semua, jadi kita kayak gitu makin berubah jadi naik lagi gitu. Jadi harus kita kayak tergantung teman gitu sih Miss. Oke, Yudi ya. Kemudian Ananda gimana? Waktu SMP itu kan Miss, kalau pulang sekolah tuh langsung pulang. Terus ketemu teman yang kalau pulang sekolah tuh main dulu Miss, nggak langsung pulang gitu. Jadi ke bawah-bawah, kadang sampai dimarahin pulang sekolah nggak langsung pulang tapi langsung main kadang sampai sore. Terus dimarahin kadang Miss. Tapi cuma pas SMP aja, SMA udah berubah lagi Miss. Karena nggak ketemu teman itu lagi Miss. Oh, beda-beda circle. Iya. Oke. Selanjutnya Ananda, apa yang pengalaman Ananda tentang pergaulan teman sekolah, teman sebaya? Ya kalau kita bisa kalau SMA, tapi kalau sebelum SMA MTS, jadi kalau di MTS itu kan ada kayak bahasa Arab kayak tafis, tapi kalau tiba di SMA ada kayak lepas dari apa kayak nggak enak Miss. Tapi alhamdulillah di SMA bisa membangun bakat. Oke. Kalau Yulipa dengan teman-teman, apa ada pengalaman yang menarik atau pengalaman buruk gitu? Pengalaman yang baik itu kayak ya cerita-cerita sama teman kayak, tapi kalau teman yang di SMA itu kayak bersirkel Miss gitu. Oke. Nah, jadi kalau kemana-mana ada circle-nya. Jadi kalau pergi ke kantin, kalau hilang satu pasti ditanya di kantinnya mana satu lagi gitu Miss. Oke. Nah itu aja Miss. Karena ada circle itu ya. Nah, jadi dengan keadaan
yang sudah Ananda alami masing-masing Ananda, apa yang bisa Ananda ambil dari pengertian hubungan sosial dalam pergaulan teman sebaya? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya duluan? Mengikuti sifat circle, misalnya kalau circle-nya baik jadi baik, atau yang kayak ada nakal itu ngikutin. Oke, mudah terpengaruh ya, bagus. Apalagi? Bagaimana apa hal yang bisa diambil dari ketika kita bergaul dengan teman sebaya? Belajar memahami sifat orang. Oke, bagus. Belajar memahami bagaimana psikologisnya dari teman-teman. Ada lagi? Pandai-pandai milih kawan, tapi bukan pilih kawan, tapi pandai nyari kayak misalnya, oh ini cocok sama aku, oh ini kayaknya sebatas teman aja, nggak lebih gitu guys. Kalau misalnya mungkin bisa bawa ke yang jelek gitu guys, jadi kayak sebatas teman aja gitu guys. Kalau terbawa-bawa. Oke, bagus ya. Nah, setelahnya siapa lagi yang mau menyampaikan pendapat? Oke, boleh. Kalau bersikap boleh Miss, tapi yang circle-nya yang ada yang arah yang baik, yang positif, yang bukan yang negatif nih. Oke, bagus ya. Boleh kita bersirkel, tapi yang mana menyokong kita ke depannya, bukan malah membuat kita rendah nilainya, contohnya Negatif. ya, atau ke hal yang negatif. Oke. Nah, kemudian itu kan masalah yang dialami oleh anak-anak semua. Nah, jadi hubungan sosial dalam pergaulan teman sebaya itu, kita kalau dalam aksi nyatanya tentunya kan berbeda dari teori yang kita pelajari, karena sifat-sifat individu itu kan berbeda-beda. Misalnya dalam teori yang mengatakan bahwa orang itu berperilaku tergantung dari stimulus yang didapatkannya, rangsangannya. Jadi dia mengeluarkan respon. Nah, ada kok misalnya contohnya kita baik ke dia, tapi dia belum tentu baik ke kita, padahal stimulus yang kita berikan kan baik. Nah, tapi dia memberikan kita yang buruk, yang jelek. Nah, itu tergantung dari individunya. Oke. Jadi kayaknya Miss sudah melihat Ananda semua ini masih belum fresh. Kita melakukan ice breaking dulu ya. Oke. Nah, waktu bilang ice breaking langsung semangat ya, langsung relax gitu ya. Padahal masih ice breaking, belum ada nampak apa ya. Oke. Jadi ini ice breakingnya ketika Miss bilang Tata, tunjuk tangan kiri. Tata kiri. Ya, coba lihat kirinya, jangan lihat kiri teman. Nah, kalau Miss bilang Titi, tunjuk kanan. Tata, Titi. Oke. Tata tunjuk kiri. Titi tunjuk kanan. Sudah paham? Paham. Jadi Miss mau soal cerita. Coba angkat tangannya. Di suatu hari Tata dan Titi. Nah, yang mana tadi? Titi apa? Kanan. Oke. Pergi ke sekolah bersama Tutu. Nah, jadi Tata Titi naik angkot. Nah, angkot labor ya. Dia mau ke sekolah SMA Pembangunan. Tata kelas 8. Titi, Tata kelas, maksudnya Tata. Nah, mana Tata yang mana? Ya Allah. Oke, Tata kelas 9 ya, di sekolah SMP Labor. Nah, mereka pergi untuk menjumpai guru BK-nya. Nah, kata guru BK-nya, "Hai Tata." Tata itu ada yang salah? Siapa? Oke, hai Titi katanya. Nah, apa kabar Tata Titi? Nah, oke. Jadi, nah oke. Kenapa nggak di Miss lanjutkan Miss? Nanti mau lah sampai jam 4 kita melakukan itu ya.
Nah, Miss sudah melihat perubahan dari yang awalnya masih tegang, dan sekarang udah agak rileks, bahkan ketawa-ketawa ya. Oke, nah dari ice breaking itu, Miss menyampaikan bahwa bagaimana pemahaman kita mengenai hubungan pergaulan sosial hubungan sosial dalam pergaulan teman sebaya. Nah, contoh yang dialami dari Ananda semua, yang mana yang mau kita bahas? Misalnya kan Ananda tadi menyampaikan masalahnya. Nah, dari Ananda semua, masalah siapa yang ingin kita bahas? Oke, masalah Alifia. Siapa yang setuju masalah Alifia? Karena penasaran juga lihat orang diam-diam tulis. Oke, seperti biasa Alifia, diam-diam gitu. Temannya kan temannya tadi. Oh gitu, oke. Nah, boleh Alifia ceritakan apa yang Alifia alami. Nah, nanti Ananda semua bertanya, misalnya kenapa dia seperti itu gitu. Lontarkan pertanyaan kepada Alifia dan akan dibahas. Oke? Nah, silakan. Yang merupakan saya kan baru dari SMA. Emang ada satu temannya sebenarnya asik nih, tapi emang kurang suka sama sifat dia yang ada gitu. Mungkin emang udah bawaan dan dulu atau gimana, trauma atau gimana. Jadi kayak pernah waktu itu dia kan orangnya cengeng. Dia waktu itu dia tuh paling nggak bisa namanya didiamin sama orang. Jadi waktu itu karena di belakang kamar kita tuh kan ada kayak WC ya, misalnya kita tuh sebelum tidur kan ada namanya seka-seka. Seka-seka tuh kayak sikat gigi, cuci muka gitu kan. Sebelumnya masih biasa aja ngobrol. Tiba-tiba waktu Via sama dia lagi ke kamar mandi bareng, dia ngomong, tapi dia diam dengan wajah yang muka dia kan muka jutek gitu ya misalnya. Jadi kayak kelihatan kan kalau orang marah. Gitu kan, kenapa gitu kan? Aku punya salah gitu kan. Kayak gampang ngerasa bersalah gitu kan. Mungkin ada perbuatan yang nyakitin gitu. Dia diam aja. Terus dia tuh kayak ke depan Via kayak Via tuh waktu itu pernah juga sakit hatinya tuh, itu kan didiamin ya misal. Itu pas mau tidur juga tuh karena kepikiran dan takutnya ya mati gitu kan, mau tidur gitu. Dia punya masalah sama teman gitu kan. Dia nangis di situ kan. Mungkin ngerasa dia ngomongin di situ katanya bercanda doang. Ngomongin di situ. It's okay. Pas puasa habis sahur tulis. Ya kan ngaji di dalam kamar dia tuh di depan pintu waktu kemarin tuh. Malamnya kita masih ketawa-tawa bareng. Pas besok pagi waktu sahurnya dia ngadumin Via lagi, Miss. Dia ngadumin lagi. Dia ngaji di depan pintu. Dia datengin lah kayak, kamu kenapa? Aku punya salah nggak? Gitu kan. Yaudah kalau aku biasa aku minta maaf. Dia udah nyodorin tangan tuh, Miss. Terus dia lewat aja. Jadi pergi aja gitu nih orang. Dia kan kayak tangan dia masih kayak gini tuh, Miss. Kayak sakit hati banget kayak aku punya salah apa gitu kan. Dia nggak mau maafin aku atau kayak gimana gitu. Udah gitu dia di situ diam-diaman kan, dia ada kayak 3 hari ya. Jadi kalau emang dia diam gitu nih, udah dia diamin aja dulu. Barangkali emang lagi punya masalah. Dan dia tuh kayak nggak ke Via doang, ke yang lain. Tapi nggak tahu kenapa seringnya tuh ke Via gitu loh, Miss. Jadi kayak Via yang selalu ngejar-ngejar. Apalagi waktu itu Via piket bareng sama dia, nanya terus kamu punya masalah apa. Mungkin udah baikan dia nggak mau ngejelasin. Jadi kan kayak pusing gitu loh, Miss. Kemarin tuh Via tuh dia ngedemi tuh dia punya salah apa gitu. Jadi suka heran sama manusia yang sifatnya tuh kayak gitu. Ada yang bisa bertanya sama Via? Oke, boleh. Gimana caranya Via biar supaya nggak temannya nggak diam-diam lagi sama Via? Dia udah ngebut dia baik. Jadi kalau dia diam, saya udah minta maaf. Tugas Via sama Allah selesai kan otomatis. Yang penting kan dia udah minta maaf. Terserah dia mau maafin Via atau enggak gitu kan. Dia nanti selama gimana. Kalau dia nanti setelah hari itu, tapi mungkin teman Via ada yang bantu dia untuk ngobrol sama dia. Jadi kita tuh dibikin satu kelompok gitu kan, satu PJ gitu. Situ Via terus yang mulai sama dia tuh. Via maksudnya kayak dia tuh emang nggak ada mau memulai interaksi sampai pasti Via terus Via lagi kayak emang harus ekstranya Via gitu. Kalau mau baikan terus Via duluan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh? Boleh, Miss. Boleh. Capek nggak kayak jadi orang gitu? Atau kepikiran nggak kayak dia dulu lah kayak gitu, aku juga mau lah gitu, kayak dia balik gitu. Capek banget, makanya bisa bilang aku kalau sedikit, makanya aku kalau sama teman tuh kalau kita punya
kita ada masalah sedikit pengennya langsung diselesain. Karena kalau lama-lama aku orangnya kayak aku tuh salah apa, overthinkingnya tuh langsung di otak tuh kayak kemana-mana gitu, dan bikin mental kita tuh juga kayak gitu. Buat tanya capek nggak? Mau kayak kepikiran buat balas nggak, kayak misalnya juga mau ngediamin dia lah gitu. Mau tapi nggak bisa, nggak ketahan gitu loh misalnya. Kita mau diamin tapi waktu dia ngajak ngobrol gue ya ngobrol. Iya pasti. Gitu loh, nggak bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai berapa lama tuh ya kalau kayak gitu? Sampai karena kita ada teman dari kelas 10 kan, sampai dia ada pengabdian atas 4 tahun ya, 3 tahun sekolah, 1 tahun pengabdian. Dan pengabdian itu kan harusnya bisa dipencar ya, misalnya ada di 2 sekolah gitu kan, kita kan ada cabangnya. Dia tuh satu tempat sewapinya, jadi secara nggak langsung, oh harus tahan dari 1 tahun lagi. Udah tuh 4 tahun. Dan nggak cuma SMP dia juga punya teman kayak gitu, nggak suka lihat dia dekat sama orang lain. Nah, kayak cemburu gitu loh Miss. Iya. SD pun dia juga punya teman kayak gitu, nggak suka dia dekat sama orang lain gitu. Jadi kesel gitu loh Miss, nggak boleh dekat sama siapa-siapa. Oke. Gimana cara dia merespon via misalnya Miss siapa kita sebutlah A. Misalnya ini dia. Ayo kita pergi makan. Gimana responnya? Kalau pas lagi diamin, dia ngomong, dia bakal diem. Dia sih, iya, kayak nggak pernah nggak dengar gitu Miss. Biasanya gimana kayak kita kan update udah dengar Miss. Ya udah, misalnya dia mau pinjam ember tuh, nah gitu kan. Emang biasanya kan kalau kita lagi dekat dia selalu pinjam ember ya, misalnya buat nyuci gitu kan, jadi butuh banyak ember. Oke. Aku pinjam ember ya gitu kan. Iya, kalau tuh kayak besok, gitu. Besok gitu. Kalau waktu dia diam, dia pinjam juga nggak? Pakai juga nggak? Enggak. Tergantung lihat situasi dulu, Miss. Kalau misalnya mungkin kelihatan dia sama orang lain dia mau berinteraksi tapi cuma sama via doang, ada gimana gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dia jadi kayak kesel, cuma nggak enak gitu ya misalnya. Iya. Kayak mau balas tapi nggak enak. Terus Iya. pas lihat dia interaksi sama orang, sama kita yang dia kayak kok gitu ya, kayak Iya. gitu kan Miss. Jadi nggak enak jadi tuh. Oke. Kalau mau bisa nggak bisa juga kan? Iya, sampai dia tuh jarang banget di kamar. Jadi selalu keluar. Intinya kalau di kamar tuh kayak ngerasa neraka banget gitu loh Miss. Kayak dia Nggak nyaman sih. sesek banget kayak harusnya pulang tuh kita senang, kita kan ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau di pondok kan kita kebersamaan sama temennya enak Miss. Tapi kalau bisa ada dia di kamar, apalagi dia anak kamar banget ya. Jadi kayak ke kamar tuh kayak dia nggak jadi keluar. Kemana ke perpustakaan? Dia kan waktu itu kan megang jadi koordinator pendidikan ya. Miss. Jadi kayak dia megang kunci perpu, jadi dia di perpus gitu. Teman kamu cuma dia? Enggak. Dia ada ke dia. Tapi gini loh, jadi kayak ngerasa dia itu ketua dari teman-teman aku. Jadi kayak kalau aku didiemin sama dia, aku ngerasa semua orang itu ikut ngediemin aku. Itu. Iya. Jadi bersirkel juga. Iya, di pondok tuh sebenarnya juga bersirkel. Lebih banyak di pondok kayaknya. Iya. Kenapa lebih banyak di pondok? Karena dari kamar juga kan Miss. Oh gitu. Kamar mungkin misalnya dia temenan sama teman kamarnya aja, misalnya tempat yang kamar lain mungkin sebaras teman aja. Jadi kayak gitu Miss. Lebih akrab sama teman kamarnya. Iya. Karena di pondok itu kan 24 jam Iya, kita bersama gitu. Jadi tiap satu pesantren itu bisa jadi ada 50 kamar total semuanya, jadi 50 circle dalam itu. Kalau di sekolah kan berbaur juga kita dan tidak 24 jam bersama. Oke. Nah, dari penjelasan Pia tadi, siapa yang relate dengan masalah ini? Jadi pernah kayak gitu. Oke, waktu coba SD ceritakan. sama kayak gitu. Digituin. Iya, sampai SMP. Waktu itu SD kan malah dia kemarin dari TK. TK tuh kayak ini sama dia tuh sama kayak dia kayak nggak bisa pisah gitu dari dia. Bisa gimana? Maksudnya kayak nggak bisa kalau nggak teman sama dia. Iya, karena kalau dianya dia otomatis kayak kerasa nggak punya teman gitu. Ah itu dia itu Miss kayak dari TK itu kami beda kelas waktu TK. Tapi kayak kami temenan gitu. Pas kalau kami nggak temenan itu kayak jadi ngerasa nggak ada teman gitu. Dia kayak dia gitu kayak kepalanya teman-teman gitu. Kalau dia kalau nggak teman sama Yuli pasti kayak teman-teman semua ke dia gitu. Iya. Gitu.
sampai kayak tiba-tiba diomelin kayak gitu, kayak dia nggak salah kayak dia salah nggak ya, kenapa dia diemin kayak gitu, sama kayak dia kayak gitu Miss. Oke, ada lagi yang relate? Tidak sih, enggak sih Miss, tapi alhamdulillah kan belum. Oke, berarti ada sebagian yang hampir menjurus ke sana, tapi belum besar masalah yang dialami oleh Iya. dia dan Willy. Sekarang kamu masih temenan sama dia? Enggak sih. Ya kalau kontakan mah enggak. Maksudnya ya paling sebatas lihat status saja. Oke, nah menurut Arina kita salah atau enggak di situ? Oke, kalau enggak kenapa? Ya soalnya kan kita diam-diam Bu. Maksudnya kan ya dia tiba-tiba dia ngediamin aja. Terus tiba-tiba dia ngediamin kita. Gimana kita nggak ada salah sama dia? Bingung kan? Oke, itu menurut Anda. Menurut yang lain gimana? Kita salah atau enggak di situ? Dia nggak tahu nggak? Kenapa? Karena ini nggak ada ngapa-ngapain, dia Oke. diamin gitu aja. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Salah Miss, karena kita Oke. nggak tegaan. Iya salah. Berarti kita harus marah balik. Iya, Miss, tapi kayak Tegas. iya tegas. Emang aku ada salah apa? Kalau misalnya ada salah ya bilang gitu. Kalau misalnya dia tetap diam, ya udah berarti utangku udah selesai makanya. Jadi kayak buat terlalu nanya-nanya atau enggak tegas gitu, bikin habis tenaga juga kan dia. Iya. Saya ngomong kayak gini padahal saya juga enggak tega. Iya, tapi emang kayak gitu kan Miss. Jadi kita capek sendiri kalau enggak tegaan Miss. Jadi beban pikiran. Ya kita yang susah juga, kepikiran juga kan nih sampai nangis gitu. Iya. Padahal teman nggak cuma dia, tapi walaupun dia yang dekat, tapi kayaknya cobalah sendiri dulu kan bisa kayak gitu Miss. Soalnya negara kita nggak tega gitu Miss. Oke, bagus ya. Ada lagi yang berpendapat? Nah, jadi dalam kondisi itu tentunya kita ada salahnya dan ada bagian benarnya. Dan begitu juga orang yang membuat seperti itu ke kita. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahu pandangan orang itu sebenarnya apa. Makanya dia marah. Dia juga nggak mau mengungkapkan. Dia juga memilih silent treatment. Nah, jadi serba salah. Dia pun akan merasa seperti itu, merasa serba salah kepada kita yang didiamkannya. Oke, Miss relate dengan Via sama Yuli. Kenapa? Waktu Miss semester 1, nah semester 1 ini kami sering bareng. Kemudian si S, kita sebut namanya, S ini mendiamkan Miss. Nah, mendiamkan Miss, biasanya dia numpang pulang sama Miss, sekarang dia nggak mau. Terus Miss sapa, dia nggak jawab. Dia seperti pura-pura nggak dengar. Sampai di titik Miss kan memang nggak tega juga, karena kita kan sudah dilatih untuk empatinya itu tinggi. Makanya Miss bisa heran kenapa orang yang kuliah di BK empatinya itu rasanya tidak ada, gitu. Tidak diamalkan dia ilmu yang dipelajarinya. Nah, sampai Miss kayak dilatih sama ya. Padahal dia perempuan juga, ini kayak perempuan. Miss bawa motor, sama aku pulang yuk gitu. Pergi lamu, main lamu kayak gitu. Emang aku salah apa S? Bilang gitu. Pergi aja lah, aku pulang sendiri gitu. Jadi sampai dia jalan terus ke arah depan gerbang, Miss sambil bawa motor. Nah, sejak saat itu karena sudah Miss rasa ya, selama ini Miss sudah berpikiran negatif sama diri Miss, menyalahkan diri sendiri, terus habis itu seperti menganggap ternyata kita nggak pantas kayaknya berteman rasanya. Nah, tapi sejak kejadian yang di jalan tadi, Miss sudah memutuskan untuk oke, kalau memang itu pilihannya, silahkan lakukan pilihan kamu. Karena kita itu nggak sepenting itu dalam pikiran orang lain.
kecuali orang tua kita. Bahkan ada beberapa orang tua yang tidak menganggap anaknya penting, apalagi orang lain. Nah, makanya betul yang disampaikan kalau misalnya kita itu berdiri di kaki sendiri. Nah, ada yang relate nggak sama itu? Terlalu bergantung pada orang. Karena orang tuh apa, kita tuh apa namanya itu ya, orang tuh mikir bukan kita aja gitu, apa namanya, bukan seputar kita aja gitu. Saya mikirnya gitu. Oke. Terus kita juga zone politikon yang dimana individu itu harus bersosialisasi. Makanya lah kita merasa bergantung pada orang lain. Tapi ada satu kondisi di mana kita harus bergantung pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Nah, kemudian rasanya yang kita musuhi itu ketua geng daripada teman-teman yang lain. Nah, itu teori signifikan person. Orang yang signifikan dengan kita, orang yang sudah terbangun chemistry-nya dengan kita, yang sudah kita rasa plong. Nah, makanya susah kita untuk menyesuaikan ketika dia mendiamkan kita. Dan dari signifikan person itu berpengaruh pada diri kita. Secara misalnya, kita dimusuhi kayak satu dunia memusuhi kita, teman-teman kita juga menjauhi kita, atau orang gak suka dengan keadaan kita. Minder gak kita pada saat itu? Yes. Oke. Kalau minder, apa yang dilakukan? Bagaimana cara Anda mengatasi rasa minder? Coba kontak. Kalau dia kayak menghindar ya udah dia sendiri itu kan milik introvert, ya udah dia bisa sendiri ngapa-ngapain dia sendiri gitu. Kalau dia sama dia ya udah dia bisa sendiri gitu. Oke, berarti di pikiran negatif itu dirubah ke pikiran positif ya. Kalau menurut Ananda bagaimana? Gak usah dipikirin, Miss. Kenyataannya? Nah, kadang teori itu kan gak sesuai dengan kenyataan, makanya terjadi masalah. Masalah itu terjadi karena adanya kesenjangan antara ekspektasi dengan realita. Nah, itulah masalah. Oke, semua orang pasti seperti siapa namanya? Sama seperti Salma. Gak usah dipikirin, Miss. Padahal lagi ketika membilangkan itu lagi memikirin. Itu hal yang lumrah dialami oleh individu. Semua individu pasti merasakan, biar dia presiden, biar dia profesor, akan mengalami hal itu. Nah, cara membedakan kita dengan individu lainnya yaitu penanggulangan masalah tersebut. Nah, oke, nggak dipikirin. Terus habis itu apa yang dilakukan? Apakah cukup dengan tidak memikirkan saja? Oke, atau mengalihkan pikiran dengan hal lain? Ya, siap. Oke, kalau menurut Yulika bagaimana? Kalau menurut ya diri sih, dari jauh dari mereka itu. Oke, kalau menurut Zahwa gimana? Nggak ada, Miss. Karena sampai sekarang saya juga masih struggle sama buat ngatasin minder. Masih selalu minder. Oke, nah bagaimana kita mengatasi minder dalam hal bergaul? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, misalnya kayak Zahwa, dia merasa minder ketika bergaul dengan yang lain. Bagaimana cara Zahwa? Atau apa yang harus kita lakukan? Ini kita tahu teman kini satu adalah diri kita sendiri. Jadi ya semua masalah itu pusatnya sama diri kita sendiri. Jadi mengatasi minder itu kita harus percaya, harus sayang sama diri kita sendiri. Oke, bagus. Siapa yang sudah tahu teknik mirror? Oke, ada yang pernah dengar, ada yang belum. Nah, kalau belum pernah dengar, teknik mirror itu, mirror apa artinya? Cermin, kaca. Ketika kita berkaca, kita memberikan afirmasi positif pada diri. Pernahkah kita berkaca? Ih, cantiknya. Nah, itu salah satu afirmasi. Manis juga ya kira-kira ya ketika berkaca.
salah satu afirmasi positif. Nah, kalau di teknik ini kita lebih memfokuskan, misalnya kita berkaca. Contohnya Miss, ketika mau masuk kelas pagi-pagi sambil berjilbab, oke Aminah, kita sambil berkaca, kita lihat diri kita semuanya. Oke Aminah, terima kasih ya sudah ada, sudah kuat sampai sekarang, sudah bisa melewati segala rintangan yang ada. Terima kasih Aminah, kamu cantik, kamu pintar, kamu baik. Kita harus mengungkapkan afirmasi itu bagi diri sendiri. Nah, biarpun pada saat itu ada teman baru ngechat, "Ih, jeleknya kamu," gitu. Kita harus buang pikiran itu. Dengan cara itu, afirmasi positif. Kamu cantik, kamu pintar, kamu baik, dan kamu hebat. Hari ini kamu mau melaksanakan bimbingan kelompok. Kamu pasti bisa. Sudah, tapi kita fokuskan lihat diri kita pada saat itu. Sudah selesai, nanti kita akan merasakan feelingnya. Itulah namanya inner beauty, kecantikan dari dalam. Nah, itu akan dirasakan oleh orang yang melihat aura yang kita tampakkan ke orang. Makanya pernah nggak Anda? Keren kali ya ibu ini ya, bisa dia menyampaikan. Kok bisa dia ya public speaking ya? Itulah aura yang sedang ditransferkan dari afirmasi positif. Nah, sepanjang perjalanan dia sampai sore, pikiran negatif itu akan terdistorsi atau tidak dihiraukannya, tidak terpikirkan sama dia. Nah, gitulah cara kita self-talk, ya, menyenangi diri sendiri, ya. Siapa yang sudah pernah melakukan hal itu? Malu Miss. Kenapa malu? Kayak nggak tahu, malu aja Miss. Gitu. Padahal dalam hati boleh bisa malu. Boleh dalam hati, Tapi tetap malu Miss. Oke, Nggak tahu, malu aja. Paling makasih ya gitu. Oke, makasih ya. Siap sholat baru dilakukan itu. Ya berdoa supaya kalau kuliah lancar aja sampai set hari ini gitu. Oke, ada yang malu. Oke, nggak apa-apa. Kita itu kan fenomena yang akan dialami. Ada juga yang mengalami rasa malu kayak cantik tapi malu gitu, karena bisa jadi itu dari faktor lingkungan atau di lingkungan Anda itu tidak biasa memuji, dipuji, atau tidak biasa self talk dengan diri sendiri. Nah, jadi kita mulai aja dulu. Misalnya malu kan, oke, cantik aja dulu atau kamu pintar, gitu, satu kalimat berproses. Kalau memang sudah sampai tahap bisa sampaikan semua apa yang dibilang orang negatifnya, kita buat positif. Caper mah, enggak kok, saya pintar. Aminah, kamu pintar, kamu mempunyai pendapat yang luar biasa daripada orang yang hanya diam dan membicarakan dari belakang. Kita sering hidup selalu menanyakan alasan. Misalnya, kenapa ya saya dijahatin? Menanyakan alasan kan itu? Sebenarnya alasan itu bisa kita buat sendiri. Oke, mungkin ketika saya dijahatin, orang tersebut pun sedang mengalami hal yang buruk juga. Makanya emosi negatifnya mengalir ke kita dalam bentuk dijahatin. Biasanya kita kasih afirmasi itu kepada diri supaya tidak terus-menerus minder atau menyalahkan diri. Oke, kira-kira kalau Zahwa mindernya karena apa? Banyak nih semuanya bingung. Oke, salah satunya Nggak pintar. oke, nggak pintar. Nah, kalau nggak pintar dari Zahwa, gimana menurut pandangan yang lain? Supaya, ini kan Zahwa bilang nggak pintar, kita rubah pandangannya ke positif. Coba.
Boleh Miss. Coba. Mungkin misalnya Zawa kurang, nggak bisa. Mungkin misalnya Zawa kurang bisa di matematika misalnya. Taunya Zawa tuh bisanya misalnya di TIK, di komputer, misalnya kayak gitu. Jadi kita kan nggak harus bisa semuanya. Mungkin Tasya bisanya bisanya di bagian alam misalnya IPA. Mungkin Zawa kurang itu lah. Aja di PS agak kurang, Zawa lebih bisa dari itu gitu. Kita nggak harus bisa semuanya karena kita ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi saling gitu. Ya. Kalau menurut Ananda gimana? Mengatasi rasa minder. Kalau menurut Tasya, Zahwa itu pintarannya itu ada di A. Kalau Tasya di B kurang. Jadi Zahwa yang bisa atau Tasya ada di A kepintarannya, Zahwa kurang di A gitu. Jadi saling melengkapi, kan? Kalau menurut Ananda gimana mengatasi rasa minder yang dialami? Oke, relate berarti. Oke, silakan menurut Anda gimana? Kalau sebenarnya sih dia juga masih suka merasa minder ya Mas. Tapi mungkin cara buat ngilangin rasa minder itu mungkin ya kayak siapa? Tasya. Karena kan pasti setiap manusia kan ciptaan sama Allah pasti dia punya kelebihannya bisa. Jadi tugas kita tuh sekarang kalau minder kita cari tahu apa yang kita suka. Apa yang kita suka, itu kita nanti dalamin, itu kan nanti bisa jadi ahli. Kita jadi bisa tahu dunia kita tuh apa gitu. Jadi kan nggak mungkin kita tuh emang bener-bener nggak punya kemampuan tuh nggak mungkin minder. Karena Allah kan pasti kasih sesuatu yang spesial gitu di diri kita. Terus kita mencari itu. Oke, bagus. Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut saya kan orang menganggap kita bodoh itu nggak satu ya, nggak semuanya gitu kan. Ada juga yang mungkin menganggap mungkin dia punya kelebihannya di sini, jadi kita bisa menilai gitu kan. Nggak usah dengerin orang yang itu, mungkin bisa kita mengambil contoh dari yang lain untuk kita lebih percaya diri gitu. Oke, bagus. Kalau menurut Anda gimana? Ya kayak apa ya? Aku lihat sih kawannya gak bodoh kok, gak kayak bukan gak bodoh. Oke. Gak pintar kamu nih. Kayak apa ya? Ya itu dibilang Tasya itu punya apa namanya? Kalau bisa masing-masing gitu. Kalau dia bisa di sini, dia nggak bisa di sini. Gitu kan gitu. Oke, kalau menurut Anda gimana? Ya langsung. Saya masih merasa minder juga Miss, tapi kalau untuk Zahwa coba diubah pola pikirnya dari yang negatif ke positif, terus belajar menjadi diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Oke, bagus. Kalau menurut Anda? Ya seperti teman-teman yang udah jelasin Mas. Ya kayak gitu, emang harus kita ada kekurangan, ada kelebihan, dan ya mencintai diri sendiri. Nah, itulah salah satu dari bagaimana cara kita mengatasinya. Makanya lah dibentuk bimbingan kelompok ini supaya yang sedang merasakan bisa mencegah, supaya tidak makin buruk. Nah, yang belum merasakan bisa menambah wawasan. Udah kami bahas kemarin di bimbingan kelompok. Ini caranya. Ini dari Yulipa katanya ini, dari Tisa katanya ini, dari Tasya gini katanya. Nah, jadi bisa kita terapkan sekalian reminder. Misalnya kalau dalam bimbingan kelompok itu sebelumnya kita kurang akrab, nah bisa jadi akrab karena bertukar pendapat. Nah, dan terlihat bahwa empati kita sudah tumbuh, gitu ya. Oke, coba lihatkan dulu jawab waktunya Anda. Jamnya Miss atau udah berapa kelompok? Ya, udah berapa? Kalau ini Udah 56 menit. 56. Oke. Nah itu dikurangi sama pindah-pindah kita. Tapi nggak apa-apa, karena beda Miss.
nggak apa-apa. Tadi itu kan Miss bilang tadi karena ada kondisi, makanya kita tidak. Oke. Nah, kan tidak terasa kita melaksanakan itu. Rasanya kok kayak chit chat aja, kayak iya. Kayak belum sampai 1 jam. Nah, kayak apa namanya? Iya, Kita cuma betul. curhat colongan gitu kan. Kok sudah sampai waktunya. Nah, jangan-jangan inilah yang kita butuhkan selama ini. Karena kalau nggak keluarga kan sampai di rumah main HP, Iya, Miss. buka HP, buka TikTok, main TikTok. Jangan-jangan kita udah jarang bicara seperti ini selama ini. Padahal lama kan, 1 jam itu kan 60 menit. Tapi rasanya kok cepat ya. Tapi kok di rumah kita main HP aja rasanya lama kita yang main HP itu, atau bahkan jarang berkomunikasi dengan orang-orang rumah. Nah, jadi dari bimbingan kelompok ini kita bisa tahu perspektif Anda semua. Oke, apa yang bisa Ananda ambil kesimpulannya dari hubungan sosial dalam pergaulan teman sebaya? Oke, misalnya dari Miss ya. Tadi sudah disampaikan juga beberapa perspektif atau pengalaman Ananda semua. Disitulah rasa minder, disitulah yang didiamin, disitulah yang ada berantem. Jadi semua itu tergantung pada diri kita. Oke, kalau menurut siapa mau menyampaikan? Oke, bingung? Bingung. Oke, kalau masih bingung, apa bagian yang dibingungkan? Sebelum terjawab, kenapa orang bingung? Oke, masih belum terjawab, Miss. Kenapa bisa didiamin? Kalau kita terus-menerus mencari alasan kenapa itu terjadi, pernah mengalami hal seperti itu? Misalnya dijahatin, kenapa hal itu terjadi? Dapat nggak jawabannya? Enggak. 50%. 50% dapat. Iya. Masih ngambang. Masih gampang. Dapat nggak jawabannya? Oke, tergantung lagi. Kebanyakan ketika kita bertanya apa, kenapa, menanyakan alasannya, kita nggak akan dapat jawabannya. Karena diri ini masih belum menerima. Kenapa ya kita dijahatin? Padahal kita baik banget. Menerima bahwa orang itu menjahati kita. Makanya kita akan, kalau misalnya dicari alasannya kenapa, nggak akan dapat. Coba relatekan dengan kehidupan Ananda. Selama ini kalau Ananda bertanya kenapa ya orang tua saya begini, kenapa ya, dapat nggak jawabannya? Enggak. Miss juga mengalami hal yang sama, enggak. Maka dari itu, kalau Miss mendengar dari Ustadz Adi Hidayat, kita itu nggak akan pernah puas kalau misalnya kita masih bertanya mengapa hal itu terjadi. Baik itu hal baik atau hal buruk. Oke, tergantung logika juga yang menjawab itu semua. Atau jangan-jangan bukan itu yang harus kita pikirkan. Allah nggak mau kita memikirkan apa itu, kenapa. Allah nggak mau ngasih kita jawaban itu, tapi dikasihnya jawaban dari bentuk lain. Misalnya nggak dapat teman di pesantren, tapi di kuliah kok dapat ya teman yang seperti keluarga. Kan bisa jadi jawabannya dalam hal itu. Misalnya, kok orang tua saya jahat ya sama saya, ternyata kita dapat kerja jadi PNS. Nah, mungkin dari situ jawaban dari kita mengapa itu, tapi bukan harus ya orang tua kamu jahat karena kamu ini kan gak harus gitu jawabannya. Nah, makanya kita jangan fokus ke mengapa, nggak akan ada habisnya. Oke, ada lagi yang masih dibingungkan? Tapi kalau temannya dia tadi, Miss, Tasya pernah, Tasya
siapa Kak Aca, kasih di sini berekspresi, boleh Nona juga boleh. Nona ini bisa boleh. Saya pernah lihat di TikTok ada dua tipe orang avonden atau apa ya? Yang satu kan dia diam-diam gimana gitu kan guys. Mungkin teman dia itu atau karena gimana ya? Dia sebenarnya mau bilang gini-gini, cuma mungkin dari energinya gimana gitu guys. Dia nggak bisa, tapi dia mau gitu guys. Saya pernah lihat di TikTok itu guys. Dia juga orang kayak gitu gitu. Iya. Dari yang apa Nanda sampaikan itu, kan kita sudah bisa juga dapat jawabannya. Oh, mungkin dia orangnya avoidant. Nah, itu tergantung lagi sama logika kita. Sebenarnya kita ini bisa mengatasi masalah. Seperti yang Nanda sampaikan tadi, masalahnya apa, terus apa yang dihadapi, harusnya solusinya seperti apa. Apa sih yang membuat kita sulit rasanya menghadapi masalah? Hasutan dari setan. Kemudian apa? Overthinking, komunikasi yang tidak baik. Kalau kita sendiri bisa kok menyelesaikan masalah kita tanpa orang lain. Buktinya kita udah bisa menjawab sendiri. Kalau nggak yakin gimana Miss? Nah, disitulah peran konselor untuk meyakinkan atau peran orang yang Anda sampaikan permasalahan itu. Makanya ada minta solusi. Untuk solusi itu ya untuk meyakinkan lagi. Pernah nggak Anda punya masalah, tapi pas dibilang orang misalnya A dan B, A punya masalah, dia ngadu ke B. Tapi yang dibilang B itu udah tahu kok A semua ini. A ini sudah tahu, ini udah tahu ya apa solusinya. Tapi ya itu perlu diyakinkan lagi dengan B. Oh kata si B dari ini betul solusinya, berarti bisa pulang sana kali ini. Kita hanya butuh Validasi. iya, validasi. Karena salah satu itu ada bagian dari love language, word of affirmation. Nah, validasi butuh, semua orang butuh itu. Jangan katakan cuma A aja yang butuh validasi, kan? Semua orang butuh validasi. Oke? Ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, cukup. Kalau begitu bagaimana tanggapan Anda mengenai kita refleksi isi dulu. Isi itu materi. Gimana menurut Anda materi ini? Pergaulan itu Miss, cara kita bergaul. Oke, siapa lagi? Atau Miss tujuh satu? Silakan Anda. Gimana menurut Anda pergaulan, hubungan sosial dalam pergaulan teman sebaya? Menurut saya pergaulan teman saya itu mungkin komunikasi yang baik itu. Menurut Anda? Ya, komunikasi yang baik itu juga mempengaruhi. Baik tidak? Oke, itu parafrase ya? Oke, menurut Anda? Miss sebenarnya tahu kalau ini nggak kosong, tapi bingung memilih ya kalimat apa ya untuk menyampaikan melalui lisan. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti seiring berjalannya bimbingan kelompok ini pasti akan, itulah makanya gunanya bimbingan kelompok ini untuk meningkatkan komunikasi kita. Oke, silakan Anda. Kalau menurut Asa, kalau menurut Asa hubungan apa tadi Miss? Hubungan sosial dalam pergaulan teman sebaya. Yang kayak saya bilang awal tadi Miss, pilih teman itu penting Miss. Terus juga selain teman juga lingkungan Miss. Kita harus bisa, bukannya maksud beda-beda teman, tapi harus bisa nyari, oh ini temannya baik loh buat aku, oh ini enggak loh. Terus juga yang tadi soal nggak enakan mungkin boleh, cuman kayaknya kalau berlebihan juga nggak baik buat kita, jadi efeknya bisa overthinking sama nangis gitu kayak kata Fia tadi. Terus juga kita kan bergaul sama
nggak cuma satu dua orang kan Miss, jadi pasti karakternya beda-beda Miss. Terus nggak harus kita terus yang ngertiin dia, mungkin kita juga perlu di ngertiin. Apa lagi ya, terus soal minder tadi, kita nggak harus selalu lihat ke atas, mungkin lihat ke bawah juga bisa. Kita nggak harus selalu jadiin orang buat patokan kita, dia pinternya gini, aku harus juga bisa gitu. Mungkin keahlian kita tuh bukan di bidang itu Miss. Boleh coba, tapi kalau buat maksain diri sendiri tuh kayaknya terlalu berlebihan gitu loh Miss. Mungkin segitu aja Miss. Oke, kalau menurut Zahwa, bagaimana menurut Zahwa hubungan sosial dalam pergaulan teman sebaya? Ya pasti kita harus cari teman yang baik ini sama kita jadi orang yang bisa percaya diri, terus kita juga jadi ikutan baik juga kan, sama ya pasti diri kita sendiri juga Miss, jangan terlalu bergantung dengan teman, kita harus percaya sama diri kita sendiri. Oke, menurut Yulipa bagaimana? Hubungan sosial saya ya pandai dari teman. Ya kalau ya carilah teman yang vibes positif. Vibes positif. Kemudian menurut Anda? Jangan suka ngikut-ngikut kawan. Oke, ngikut standar TikTok juga, ambil teman. Oke, Nanda? Tergantung circle-nya sih. Hmm. Kalau baik yang ikut. Berarti yang bilang positifnya. Nah, itu refleksi isi, refleksi perasaan. Bagaimana sih ketika siapa yang first impression nih ikut PKP? Bimbingan kelompok. Satu. Semua. Oh, berarti waktu sekolah belum ya? Oke. Nah, jadi ini refleksi perasaan. Bagaimana first impressionnya ketika ikut PKP? Siapa duluan? Aku Miss. Oke, boleh kita. Bisa ambil pelajaran Miss, kan awalnya kita kan pasti masih struggle kan sama kayak perasaan orang lain. Dan dengan ikut BKP-nya kita jadi tahu kalau kita tuh harus kayak gimana sih ngadepin temen yang kayak Pia. Nah, kita nggak usah pikirin ya, yang penting diri kita gimana ngatasin minder gitu. Jadi kita menambah wawasan lah Miss, jadi kita tahu yang tadinya kita tuh masih bingung gimana sih cara biar keluar dari situasi itu. Oke. Siapa lagi yang mau berpendapat? Aca. Oke, boleh aja. Boleh Miss. Apa sih? Udah dia sudah kalau belajar lebih dekat sama teman Miss. Kan kalau misalnya di kelas kan 40 tuh Mas. Iya. Kan kalau di kelas kan 40 tuh Miss. Jadi kita nggak mungkin kan kita kan kadang misalnya temennya itu terus disampaikan Miss, sama bisa aja jarang ngomong sama itu diem di sini. Kadang ada yang sering, ada yang enggak gitu Miss. Jadi kadang kan udah janjian dulu tuh Miss, nanti kita deket ya duduk. Jadi sama yang lain kan enggak itu Miss. Jadi lebih kenal lagi. Kalau menurut Anda gimana? Pasal kelompok Bu. Bimbingan kelompok kita kali ini. Gak apa-apa. Oke. Seru sih ya. Oke. Soalnya kan bisa tahu masalah orang lain, terus solusi. Ya. Oke. Kalau menurut Anda? Tidak seseram yang dipikirkan. Oke, kenapa tidak seseram? Makanya Miss tengok kenapa tuh bilang ya? Sudah Miss lakukan ice breaking baru agak apa? Emang kenapa? Gak tahu, terkenal aja gitu kalau misalnya kan dilihat banyak orang gitu, misalnya masalah Mungkin ini karena punya. pertama kali. Iya. Iya. Makanya don't judge book by its cover. Oke. Kita semua itu ya self reminder. Menurut Sasa gimana sih? Kayak seru aja sih Miss, beda dari kayak di kelas Miss. Jadi kayak di kelas kan 40 pasti pikirannya kayak menganggap orang-orang ini beda-beda gitu Miss, kayak nggak bisa sefrekuensi. Tapi kalau kayak disatukan di sebuah ruangan kayak gitu pasti kayak ada aja gitu. Oke. Kalau menurut Anda gimana? Gimana? Seru. Seru. Oke. Berarti ada gimana kan? Oke. Kalau menurut Anda? Seru karena
nggak jadi. Kalau menurut Ananda? Seru banget nih, kayak bisa gimana cara menyelesaikan masalah dan solusinya. Oke, bagus ya. Nah, dari penyampaian Ananda semua, nah itu sudah ada evaluasi juga ya dalam pelaksanaan kita aktif. Nah, yang seperti inilah yang diinginkan dalam bimbingan kelompok itu, aktif, bisa mengetahui satu sama lain. Oke, nah Miss mau Ananda semua berkomitmen. Apa komitmennya Miss? Saya mampu berhubungan sosial yang baik dengan teman sebaya. Yuk, satu suara ya. 1, 2, 3. Saya mampu berhubungan sosial yang baik dengan teman sebaya. Oke, 1, 2, 3. Saya mampu berhubungan sosial yang baik dengan teman sebaya. Oke, jadi keberhasilan Ananda untuk mencapai solusi dari permasalahan itu merupakan keberhasilan Miss juga sebagai pelajar. Oke, dengan begitu berakhirlah bimbingan kelompok kita kali ini, yang dimana kita semua dapat sama-sama belajar. Miss juga belajar, Ananda juga belajar. Oke, apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.